Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita masih mempelajari tentang hukum dasar kimia dan stokiometri ya. Terutama pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum tentang perbandingan volume dan nanti ada persamaan reaksi dan yang terakhir tentang hipotesis Avogadro. Semangat terus. Baiklah, kita lanjutkan tentang hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac ya. Ini seorang ilmuwan Prancis yang nama lengkapnya Joseph Louis Gay-Lussac ya. Ini berhasil melakukan suatu percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi kimia terutama ya, di mana setiap satu satuan gas hidrogen itu bereaksi dengan satu satuan volume gas klor ya, dan menghasilkan dua volume gas hidrogen. Nah, tentu reaksinya atau ini persamaan reaksinya seperti di bawah ini ya. Dia ada gas hidrogen, ini satu volume, kemudian bereaksi dengan gas klor dan satu volume dan menghasilkan ini dua volume HCl ya. Jadi menurut hukum perbandingan volume ya, yaitu Gay-Lussac, bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana ya. Kemudian juga contoh yang lain, ini ada gas hidrogen ya, kalau dia direaksikan sebanyak 2 volume dengan gas oksigen sebanyak 1 volume ternyata menghasilkan 2 volume air ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita nanti akan belajar tentang persamaan reaksi ya, terutama ini yang ada angka-angka di depan seperti ini ya, itu nanti kita akan pelajari dalam persamaan reaksi yang disebut dengan koefisien reaksi ya. Ini untuk mendukung dari hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mempelajari dulu tentang persamaan reaksi supaya lebih paham ya. Nah, tentang persamaan reaksi ya, tentunya kita masih ingat ya bahwa perubahan zat itu ada 2 macam ya. Ada perubahan secara fisika dan ada perubahan secara kimia ya. Tentunya kalau perubahan secara fisika, secara fisik ya, itu biasanya tidak menghasilkan ya, zat yang baru, cirinya ini ya, dan sifatnya juga bisa tidak baru ya, tidak baru sifatnya. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan juga sifatnya juga tidak baru ya. Jadi contoh misalnya kita melarutkan gula ya dalam air, kemudian proses mencair, proses membeku ya, proses menguap, kemudian menyublim dan juga mengkristal. Kemudian ada perubahan kimia, ini yang selanjutnya nanti disebut dengan reaksi kimia ya. Nah, jadi perubahan kimia itu perubahan yang memang menghasilkan zat yang baru dan juga sifatnya juga baru ya. Jadi seperti contoh misalnya ada korosi logam, contoh perkaratan yang misalkan besi berkarat ya. Itu dari besi berkarat tidak bisa kembali lagi dari karat besi menjadi besinya ya, yang asli misalnya seperti itu. Kemudian ada proses fermentasi ya, kemudian juga pembakaran. Jadi misalnya kalau kita membakar kertas itu misalkan yang kita lihat secara real menghasilkan abu, abunya tidak bisa kembali menjadi kertas, seperti itu contoh ya. Kemudian juga proses fermentasi ya, misalnya kita membuat tape ya, tape dari singkong disebut puyem gitu ya. Nah, itu dari tape singkong tidak akan menjadi kembali menjadi singkongnya ya. Ini yang disebut dengan perubahan kimia dan selanjutnya disebut dengan reaksi kimia ya. Secara umum persamaan reaksinya seperti ini ya. Misalnya ada zat A ditambah zat B ya, menghasilkan zat C dan D, itu dibacanya seperti itu ya. Nah, kemudian bagian zat-zat di sebelah kiri ya, tanda panah yang ini, itu disebut zat-zat sebelum reaksi, maka disebut sebagai pereaksi atau reaktan ya. Jadi pereaksi atau reaktan itu zat-zat sebelum reaksi ada di sebelah kiri tanda panah ya. Nah, kemudian zat hasil reaksi biasanya ada di sebelah kanan tanda panah ya. Disebut juga dengan produk ya.
Itu ciri khas dari persamaan reaksi ya. Jadi ada reaksi atau reaktan, ada hasil reaksi atau produk. Ya, seperti ini ya. Jadi A tambah B disebut atau zat A ya dengan zat B itu direaksikan itu sebagai reaksi atau reaktan, sedangkan C dan D itu sebagai produknya ya. Sebagai contoh ini kita reaksikan gas hidrogen ya. Tentunya ini ada wujud zatnya ya, dalam kurung ini G itu dari gas ya, dalam wujud gas. Jadi gas hidrogen direaksikan dengan gas klor ya, itu menghasilkan larutan HCl. Jadi menghasilkan asam klorida ya. Dan contoh lain, kita misalkan mereaksikan gas hidrogen ya, dengan gas oksigen dan menghasilkan uap air ya ini. Contoh lain misalnya kita mereaksikan karbon dalam bentuk padatannya dengan gas oksigen ya, menghasilkan gas karbon dioksida. Itu sebagai contoh reaksi kimia dalam bentuk persamaan reaksinya ya. Nah, kemudian dalam hal ini kita akan menyetarakan persamaan reaksi. Apa itunya? Apa artinya setara itu ya? Setara itu artinya ya jumlah atom zat-zat sebelum reaksi atau tadi disebut reaksi atau reaktan pada ruas kiri ya, itu harus sama ya jumlah atomnya dengan zat-zat hasil reaksi atau produk atau pada ruas kanan ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan angka yang tentunya ada di depan zat tersebut yang disebut nanti sebagai koefisien reaksi ya. Nah, jadi menyetarakan reaksi kimia itu artinya jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama, atau zat-zat sebelum di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan sebelah kanan tanda panah. Nah, itu ya. Jadi sebagai contoh ini, nah, ada gas hidrogen yang kita reaksikan dengan gas klor ya, kemudian menghasilkan ini HCl dalam bentuk larutannya ya. Ini belum setara. Mengapa? Nah, kita lihat gas hidrogen jumlah atomnya di kiri kan ada 2 ya, ini ya. Nah, ini jadi artinya angka 2 ini menyatakan juga jumlah atom. Jadi jumlah atom dari hidrogen ada 2 sebelah kiri, di sebelah kanan kan cuma 1 ya. Nah, itu. Kemudian juga kita lihat ini Cl di sebelah kiri ada 2 atomnya, di sebelah kanan cuma 1. Jadi artinya ini belum setara. Nah, bagaimana caranya? Cara yang termudah kita tinggal memasukkan angka ya atau bilangan yang bulat hanya di depan dari zat tersebut. Ya, itu disebut dengan tadi koefisien reaksi. Sebagai contoh ya. Kan yang disebut setara itu artinya jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama, atau jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi ya, atau jumlah atom di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan tanda panah ya. Sebagai contoh sekali lagi ya, ini hidrogen di kiri ada 2, di kanan cuma 1, maka yang 1 mengikuti yang 2, artinya yang kecil mengikuti yang besar, tidak boleh yang besar mengikuti yang kecil ya. Jadi hidrogen di sebelah kiri ada 2 jumlah atomnya, ini di sebelah kanan cuma 1, maka supaya hidrogennya jadi 2 masukkan angka 2 di depan ini ya. Nah, itulah yang disebut dengan koefisien reaksi. Jadi kita masukkan angka 2 di sini ya. Nah, ini angka 2. Jadi setelah ditambahkan angka 2 artinya sekarang jumlah atom hidrogennya ada 2 kali H. Jadi ada 2 ya, berarti sudah sama dengan yang ini ya. Kemudian juga untuk Cl artinya 2 kali Cl, berarti Cl-nya juga jumlah atomnya ada 2. Nah, berarti ini persamaan reaksinya sudah setara karena jumlah atom hidrogen di kiri ada 2, di kanan juga 2. Kemudian Cl di kiri 2, di kanan juga 2 ya. Jadi dengan menambahkan angka 2 yang disebut tadi sebagai koefisien reaksi ya. Nah, contoh lain ya. Misalnya ini ada gas hidrogen ya, H2 dengan gas oksigen direaksikan menghasilkan uap air ya.
ini belum setara. Mengapa? Ya, kita lihat jumlah atom hidrogen di kiri kan ada 2, di kanan ada 2, sudah sama ya, biarkan kalau yang sudah sama. Kemudian kita lihat jumlah atom oksigen di kiri ada 2, tapi di kanan baru 1, berarti tidak setara, tidak sama ya. Nah, oleh karena itu supaya sama atau setara, kita masukkan koefisien reaksi, dan ingat, memasukkan koefisien reaksi hanya di depan dari zatnya tersebut, tidak boleh di belakang seperti ini ya. Nah itu, jadi kita masukkan. Gimana caranya? Kita lihat hidrogen di kiri kan 2, di kanan 2, biarkan yang sudah sama ya. Kemudian kita lihat oksigen di kiri 2, di kanan cuma 1, maka supaya oksigennya jadi 2, tambahkan angka 2 di depannya di sini. Jangan angka 2 di belakang O2, yaitu bukan koefisien reaksi ya. Jadi tambahkan angka 2 di depan H2O. Maka sekarang hidrogennya menjadi 2 kali 2 jadi 4. Nah, tadi di kiri 2. Maka seperti tadi, yang kecil mengikuti yang besar. Sekarang hidrogennya jadi 4. Maka ini supaya 4, tambahkan lagi koefisien reaksi yaitu dengan angka 2 ya. Maka sekarang sudah sama, 2 kali 2 hanya ada 4, di sini juga 4 itu ya. Kemudian oksigennya 2 kali 1 kan, berarti oksigennya ada 2, di kiri juga ada 2, sudah sama, berarti persamaan reaksinya sudah setara. Jadi akhirnya nanti 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2. Nah, itu yang disebut dengan persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain seperti ini ya. Nanti akan kita bahas ya seperti ini. Nah, ini langsung saja ya. Ini juga kita langsung saja. Bagaimana caranya ya? Yang terpenting menyetarakan persamaan reaksi itu jumlah atom sebelah kiri tanda panah atau sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan tanda panah atau sesudah reaksi ya. Kita satu persatu, C di kiri 1, di kanan 1, sudah sama, biarkan ya. Kemudian hidrogen di kiri ada 4 kan ya, atomnya nih ya. Ini ada 4. Di kanan sini tidak ada di sini kan, baru 2, maka ikuti yang kecil ke yang besar. Jadi 2 kali berapa supaya 4 ya hidrogennya ya, berarti tambahkan angka 2 di depan H2O. Maka sekarang hidrogennya jadi 4, sudah sama, biarkan ya 1 itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi oksigennya ya, oksigen kita hitung yang di sebelah kiri. Kan jumlah atom oksigen itu ada di CO2 ada 2 kan ya. Nah, ini ada 2. Kemudian di H2O ada berapa? Ada 2. Sekarang jangan yang tadi H2O ada 1, tapi setelah ditambahkan ya. Maka oksigennya ada di H2O ada 2 ya. Ini 2 ya, khusus oksigennya. Kemudian oksigen di CO2 juga 2 yang ini. Jadi jumlahnya berapa di kanan? Nah, ini kan 2 tambah 2 berarti 4. Nah, untuk oksigennya ya. Jadi oksigennya ada 4 di kanan. Di kiri berapa? Baru 2 kan ini. Maka 2 kali berapa supaya 4 kan? Jadi tinggal tambahkan angka 2 yang disebut tadi koefisien reaksi. Kita cek lagi ya. Nah, kita cek lagi. Jadi nanti C-nya kan 1, atomnya di kiri, di kanan 1, udah sama, biarkan ya. Kemudian sekarang oksigennya kan sudah dimasukkan angka 2 atau koefisien reaksi sudah 2. Sekarang jadi 4 kan. Nah, oksigennya di kiri ada 4 jumlah atomnya, di kanan di sini ada 2 kan ya. Dalam CO2 kan 2 nih atomnya ya. Ditambah di H2O ada 2 juga, 2 tambah 2 berarti 4 kan. Nah, berarti sudah sama jumlah atom oksigen di kiri ada 4, di kanan juga 4 ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan di sininya angka 2, jadi persamaan akhirnya nanti seperti ini ya. Sini 2, kemudian ini kan tetap 1 ya. Nah, kemudian di sini 2. Nah, maka ini yang disebut persamaan reaksi yang sudah setara seperti itu ya. Ini contoh lain ya supaya lebih mantap.
Kita lihat, ini Al di kiri kan 1 jumlah atomnya ya, di kanan ada 2. Nah, berarti ikuti yang kecil ke yang besar. Supaya Al-nya ada 2 sama dengan di kanan, maka sementara kita masukkan di sini ya angka 2 ya. Nah, supaya sama sementara ini ya. Kemudian kita lihat oksigennya. Di kiri kan ada 2, di kanan ada 3. Nah, tidak sama, harus sama. Pokoknya yang kecil mengikuti yang besar. Jadi seolah-olah 2 kali berapa supaya sama dengan 3 kan gitu ya untuk oksigennya. 2 kali berapa supaya 3, berarti 1,5 kan ya. Nah, 1,5 kan ya. Berarti 1, kita misalkan tulis 1,5 itu kan sama dengan 3/2 ya. Ini untuk sementara ya. Nah, Al-nya sudah sama 2 ya. Kemudian oksigennya 1,5 kali 2 berapa? Kan 3 ya. Sama dengan ini. Nah, ini sudah benar, tapi tidak tepat karena ada massa atom ada setengah ya. Maka supaya menjadi bilangan yang bulat ya, maka ini harus dikalikan semuanya menjadi, supaya angka-angka yang misalkan setengah ya, 1/4, pokoknya tidak ada pecahan gitu ya, itu supaya hilang maka kalikan dengan 2. Mengapa kali 2? Karena di situ ada setengah ya, 1,5, setengahnya supaya hilang. Nah, kalau nanti ada 1/4 kalikan dengan 4, kalau ada 1/8 kalikan dengan 8 supaya hilang angka tersebut. Maka semua dalam kurung dikalikan 2 ya. Artinya ini kan menjadi 2. Al-nya dikalikan 2 ya. Nah, Al-nya dikalikan 2 ke sini. Berarti sekarang Al-nya jadi 4 ya, karena kali 2. Kemudian 2 kali 1,5 kan 3. Yang ini ya. 2 kali 1,5 jadi 3. Kita masukkan ke sini kan ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini kan 1 ya. Seolah-olah ini 1 ini. Jadi 2 kali 1 ya, berarti di sini 2. Nah, kita cek lagi sekarang ya. Sekarang jumlah atom Al di kiri ada 4. Di kanan juga ini kan 2 kali 2 jadi 4, sama ya, sudah sama tuh. Oksigennya di kiri 3 kali 2 6. Di kanan ini kan 2 kali 3, sama kan 6 kan? Nah, berarti ini sudah setara. Nah, itu cara menceknya seperti itu ya. Jadi untuk persamaan reaksi ya, caranya untuk sementara seperti itu, yaitu dengan memasukkan koefisien reaksi ya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi kita lihat contoh ya. Nah, ini ada C2H6 ya, atau gas etana, kita bakar dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air ini ya. Nah, ini C di kiri kan ada 2, di kanan baru 1 ya. Nah, supaya sama kita masukkan angka 2 supaya C-nya sama sementara ya. Kemudian hidrogen di kiri ada 6 ya. Jumlah atomnya di kanan ada 2 kan. Jadi supaya 6 berarti 2 kali 3 untuk sementara ya. Nah, kita lihat sekarang jumlah atom oksigennya yang ada di kiri, jumlah atom oksigen ada di CO2 sekarang ada berapa ya. Bukan tadi CO2, tapi sekarang kan sudah 2 CO2 sudah dimasukkan ke bus reaksinya 2. Jadi sekarang menghitungnya, maka oksigennya sekarang jadi 4 kan, 2 kali 2 jadi 4. Di sini ada 4 oksigennya. Di H2O 3 kali 1 berarti 3 kan. Nah, jumlahkan di sini 4 oksigennya, di sini 3 berarti 7 kan ya. Oksigennya itu ada 7 ya. Maka di kiri kan ada 2. Jadi supaya sama dengan yang di kanan, 2 kali berapa supaya 7 kan begitu ya. Nah, supaya sama kan untuk sementara. Berarti 2 kali berapa supaya 7 ya. Berarti 3,5 ya. Kita tuliskan 3,5 seperti tadi itu ya. Nah, itu ya. Karena tidak boleh ada angka pecahan ya, masa ada atom ada setengah ya, ada 1/4 kan, tidak seperti itu. Maka ini semua seperti tadi dikalikan dengan angka 2 supaya angka setengahnya hilang ya. Maka sekarang 2 kali 1 kan sini ya. Nah,
Nah, maka ini tetap 1 ya. Boleh ditulis angka 1, boleh tidak ya, seperti itu. Kemudian ini 2 kali 3,5, 7 kan? Jadi masukkan angka 7-nya di sini. Kemudian ini 2 kali 2 kan yang ini ya. Nah, berarti 4. Berarti kita masukkan angka 4 di sini di depan CO2 ya. Dan 2 kali 3 yang ini kan ya. Berarti 6 kan? Maka di depan H2O masukkan angka 6. Sekarang kita cek lagi jumlah atom ya. Di kiri untuk C kan ini 2 ya. Nah, tadi ada yang salah ya, maaf ya. Nah, yang ini 2 kali 1 berarti 2 ya, maaf ini. Nah, ini maaf ya. Ini masukkan angka 2. Oke. Sekarang kita cek lagi ya. C-nya sekarang di kiri ada 4 ya kan? Di kanan juga 4, udah sama tuh ya, udah setara ya. Kemudian hidrogennya 6 kali 2 berarti 12. Di sini juga 6 kali 2 12, sudah sama ya. Oke. Kemudian oksigennya di kiri 7 kali 2 14 kan? Nah, di kanan di sini 4 kali 2 8 kan ya. Ditambah yang di sini 6 kali 1 6. Maka jumlahkan 6 dengan 8 kan sama dengan 14 ya. Di 6 dengan 8 kan 14. Sama dengan yang di kiri, ini ada 14 ya. Jadi jumlah oksigennya di kiri dan di kanan sudah sama, sudah setara. Yang lain juga sudah setara. Nah, itu ya sebagai contoh untuk penyetaraan reaksi kimia seperti itu ya. Oke. Kemudian hukum dasar kimia yang terakhir ya, yang kelima itu tentang hipotesis Avogadro ya. Ini kaitannya nanti dengan jumlah molekul ya. Jadi menurut Avogadro ya, pada suhu dan tekanan yang sama ya, pada suhu dan tekanan yang sama semua gas, ingat nih, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama ya. Nah, itu dari hipotesis Avogadro ya. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama itu mengandung jumlah molekul yang juga sama ya. Nah, sebagai contoh ini ya, ada gas hidrogen, ini ada 1 molekul ya. Kemudian gas klor juga 1 molekul, ternyata menghasilkan 2 molekul HCl. Kalau kita perhatikan ya, di sini koefisien reaksinya 1 ya. Kemudian juga di sini 1, di sini 2. Nah, itu sama dengan molekul yang dikatakan oleh Avogadro ya. Maka 1 molekul ini kan koefisiennya 1 ya, karena ini sudah setara persamaan reaksinya. Kita kan sudah menjelaskan tentang persamaan reaksi tadi ya. Maka 1 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas klor akan menghasilkan 2 molekul HCl ya, atau asam klorida. Jadi artinya kalau kita perhatikan dilihat dari persamaan reaksinya. Ini koefisiennya 1, berarti 1 molekul. Ini koefisiennya juga, koefisien reaksinya 1 juga 1 molekul, dan ini koefisien reaksinya 2, berarti 2 molekul ya. Nah, jadi sama seperti itu. Kemudian contoh lain ada H2 ya. Gas hidrogen, koefisien reaksinya 2, berarti 2 molekul. Bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen ya. Nah, ini kemudian menghasilkan 2 molekul H2O atau air ya. Jadi koefisien reaksi ini ternyata juga sama di situ dengan molekul ya. Makanya kita tadi sudah mempelajari tentang persamaan reaksi, itu harus bisa menyetarakan. Jadi begitu ada persamaan reaksi, langkah pertama harus disetarakan dulu ya. Karena persamaan reaksi itu memasukkan koefisien reaksi, dan koefisien reaksi bisa menyatakan jumlah molekul ya. Dan juga nanti bisa menyatakan mol ya. Kita nanti dalam mempelajari konsep mol di pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi, fungsi koefisien reaksi itu bisa menyatakan perbandingan volume, menyatakan juga molekul ya, dalam hal ini untuk sementara ya. Jadi kalau koefisien reaksinya 1 berarti molekulnya juga 1. Kalau koefisien reaksinya 2 berarti molekulnya 2.
Kalau koefisien reaksinya 1, volumenya ya, menurut gaji rusak tadi kan berarti 1. Kalau volumenya kalau koefisien reaksinya 2 berarti volumenya juga 2 menurut tadi dari hukum perbandingan volume dari gaji rusak ya. Karena itu koefisien reaksi memiliki dua fungsi, bisa menyatakan perbandingan volume, bisa menyatakan jumlah molekul ya. Nah ini ya. Oke, kita akan membahas lebih rinci lagi nanti setelah kita mempelajari tentang massa atom relatif dan juga massa molekul relatif pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.